maka ulah wudu ieu daim kal mutayammimi seperti anu tayamum li fardin pikeun salat fardu aw naflin atawa salat sunat muaqqatin anu di waktu-waktu qabla waqti fi'lihi samemeh waktu migawena ieu fardin aw naflin. Wali sholat di jinazatin sarang pikeun sholat jinazah qoblal ghusli samemeh ngadusan mayit. Wa tahiyatin sarang sholat tahiyat qobla dukhulil masjidi samemeh asup ka masjid. Walir rawatibil mutaakhirati sarang pikeun sholat rawatib al mutaakhirati anu akhir qobla fi'lil fardi samemeh migawe fardu. Walazima sarang wajib wudu'ani naon dua wudu au tayamumani atawa dua tayamum ala khotibin ka khotib Jumat daimil hadafi anu dawam hadas. Ahaduhuma anu ari salah sahijina ieu wudu'ani awak tayamumani lil khutbataini eta tetep pikeun dua khutbah. Wal akharu sareng ari anu sejen ba'dahuma tetep ieu akhar sabada ieu khutbaten li sholati jumu'atin eta tetep pikeun salat Jumat. Wayakfi sareng cukup wahidun naon anu sahiji lahuma pikeun ieu khutbah jeung salat. Ligoirihi pikeun salian daim hadas. Wayajibu sareng wajib alaihi ka daim hadas al wudu'u naon wudu likulli fardin pikeun tiap-tiap salat fardu katayamumi seperti tayamum. Wakada sareng etanya kitu wajib goslul parji mumbah parji wa ibdalul kitnati sareng ngaganti kapas allati anu bipamihi dina biwirna ieu pad wal isobati sareng beubeur apa ya beubeur perban. Wa in lam tazal sareng sanajan tegeser ieu isobah an maudhiha tina tempatna isobah. Wa ala nahwi salisin sareng wajib ka umpama anu bekser mubadaratun ari gagancangan bersegera bisolati kalawan salat. Palau akhara maka lamun ngaakhirkeun ieu nahwi salis kana salat gitu. Limaslahatiha pikeun kamaslahatan salat kantizori jamaatin seperti nunggu jamaah au jumatin atawa Jumat. Wa in ukhirat sareng sanajan diakhirkeun ieu Jumat an awalil waqti tina awal waktu. Wa kadhihabin sareng seperti berangkat ila masjidin ka masjid lam yadurra maka henteu madarat ieu akhara ka ieu daim hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat wudu nomor terakhir ieu syarat situasional jeung syarat personal. Kenapa? Karena syarat ini tidak berlaku bagi umumnya orang, tapi berlaku hanya untuk orang-orang tertentu. Siapa orang tertentu itu? Adalah daim hadas. Siapa orang daim hadas? Jumlahnya ada 3. 1. Bekser. Bekser itu ada 3. 1. Bekser kencing, 2. Bekser modal, 3. Bekser kentut. Ada tuh, Allah bikin orang seperti itu. Kencingnya udah nggak ada keran,
modalnya udah nggak ada pintu gerbang, hayangan keluar deh. Hitutna oge udah nggak ada kelek, jus. Itu namanya orang bekser. Dia mau sedang sholat ataupun tidak, dia sedang punya wudhu ataupun tidak dapat ditahan kalau udah saatnya keluar jus. Disebut kelepan. 1. Bekser. 2. Orang istihadoh. Siapa istihadoh? Adalah perempuan yang keluar darah di luar masa haid dan di luar masa nifas. Itu namanya istihadoh. Darahnya darah penyakit. Istri lagi istihadoh wajib sholat karena tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Dan boleh kita pakai juga. Kalau aiwani mah make pamajikan nuker istihadoh. Ciri nanu istihadoh wanian, ciri orang suami yang suka pakai istri istihadoh tuh biasanya suka masih muda tapi udah botak. Hah? Saya nyaman baik. Jadi itu mah bukan botak dari mikir. Botak itu keseringan pakai bini yang lebih. Biasa aja ya. Sekarang kan udah jadi ahli hikmah. Yang ketiga, istihadoh. Istihadoh pun sama. Dia keluar darah tanpa kehendak sendiri, melainkan keluar darah sesuai dengan tabiatnya. Ada yang sering, ada yang jarang. Bahkan bisa berlaku sampai dalam waktu yang lama. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan istihadoh terus. Begitu. Cuma nanti ada hitungannya lah. Kalau beninganan aki-aki karak datang, Masya Allah. Tadi yang membajari. Nah, istihadoh nanti ada hitungannya tentang istihadoh dan haid insya Allah. Dan yang ketiga adalah di orang bekser itu, orang bekser karena paksaan, ya, bekser karena paksaan. Ya, kalau zaman dulu susah kita nyari gambaran anak. Pada tahun 71 saya menemukan coretan almarhum Bapak dina kitab Bugdil Muhtaj dimelekan matlab. Kunaon di situ didapati ada orang bekser karena terpaksa. Kan namanya bekser terpaksa. Oh, ternyata zaman itu belum ada ditemukan teknologi yang bisa membuat orang kencing tanpa harus kencing. Apa namanya? Namanya kateter. Salah menyebutnya. Kateter. Lain kateter. Tuh. Jadi kateter itu orang dimasukin selang ke dalam lubang kencingnya. Jadi dia akan kencing terus pada saat-saatnya kencing. Itu dihejenkeun oge ki sorangan. Nah, orang yang begini namanya bekser dipaksa. Tuh, bekser dipaksa. Daim hadas. Tuh, 3. Orang yang daim hadas itu ada 3. 1 bekser alami, 2 istihadoh, dan yang ketiga orang sedang kena kateter. Itu lain kateter. Kateter mah kawalahan. Saking lakuna eta babah haji nepikeun ka teu kalayanan. Nah, khusus untuk orang yang bekser dan istihadoh itu dia pada saat datang sholat ya wajib sholat. Walaupun sedang sholat keluar darah, walaupun sedang sholat keluar hadas, nggak masalah. Kenapa? Karena itu tabiat. Jadi dimengerti dan dimaklumi oleh agama. Sholat ya sholat saja. Hanya saja ada kaifiah tertentu. Mana? Pertama, wudunya harus setelah masuk waktu.
Jadi orang istihadah jangan wudhu untuk sholat maghrib kalau belum adzan maghrib. Jangan wudhu untuk sholat zuhur kalau belum adzan zuhur. Pertama. Dua, kalau mau nyolatin mayit jangan dulu wudhu kalau belum mayitnya dimandikan. Karena waktunya sholat jenazah adalah setelah mayit dimandikan. Itu ya mah bagian ambil basah tak paling paham. Yang ketiga, jangan dulu wudhu untuk sholat sunat kalau belum masuk waktu sholat sunnahnya. Gitu. Saya kasih contoh begini. Contohnya agak rumit, seperti simpel padahal rumit. Contoh, karwatibil mutaakhirah, seperti sholat ba'diyah. Pertanyaannya, kok bisa ada orang setelah sholat zuhur, ya, orang bekser setelah sholat zuhur dia mau sholat ba'diyah, kok harus wudhu lagi? Bukankah cukup dengan wudhu sebelum dengan wudhu zuhur tadi? Gitu. Oke ya, ayah contohnya. Saya kasih contoh. Kalau orang tayamum itu kan untuk satu fardu, tapi kalau sunat boleh beberapa kali. Gitu. Ya. Jadi tayamum bisa untuk qobliyah zuhur, bisa untuk ba'diyah zuhur, bisa juga untuk sholat zuhur. Itu pertama. Tapi kalau untuk daim hadas tidak begitu. Setiap satu sholat satu wudhu. Nanti di akhir walazima wudhuani aw tayamumani lahu. Gitu. Tapi wayakfi wahidun lahuma ligoirihi. Gitu. Cukup satu wudhu untuk selain daimul hadas. Cukup satu tayamum selain daimul hadas. Tapi kalau orang daimul hadas, maka satu wudhu untuk satu sholat. Sehingga kalau seandainya ada orang bekser, dia mau qobliyah, maka harus wudhu. Setelah qobliyah dia mau sholat zuhur, maka dia harus wudhu lagi. Jadi pan ribu kieu mah makana tiraha deui henteu salat qobliyah ba'diyah mendapat keringanan tina agama. Jadilah jelema bekser. Itu. Yang kedua, hanya boleh wudhu jika sudah masuk waktunya. Itu. Ini untuk khusus daimul hadas. Kalau bukan daimul hadas, seperti tayamum saja, yang lain silahkan saja. Itu. Contoh tayamum sururi tayamum untuk sholat qobliyah zuhur. Sekarang mau sholat zuhur, apakah harus tayamum lagi? Tidak usah. Sekarang mau sholat ba'diyah, apakah harus tayamum lagi? Tidak usah. Cukup dengan tayamum yang tadi. Kecuali kalau suruh salaman sama emak-emak yang bukan muhrim, bersentuhan kulit dengan kulit, maka suruh mau ba'diyah harus tayamum lagi. Kalau begitu. Berikutnya, perlu diketahui bahwa ia hal anu aneh, hal anu jarang diketahui. Kumaha ayah kia kalau itu si lain kurang pitara. Si kendor lain. Masya Allah, ahlan wa sahlan, hidayah. Bang Gendon, Soleh ini dulu siapa namanya? OR, Mang Udin. Kalau di kampungnya Ustaz Udin. Yang di sana yang Gendon. Allahu Akbar. Waktu sholat qobliyah itu adalah berbarengan dengan waktu sholat fardunya. Itu ya. Kalau qobliyah zuhur masuk waktunya adalah dengan masuknya waktu zuhur. Dan tidak habis waktu qobliyah hanya karena kita melakukan sholat
pardunya. Andaikan sururi datang ke masjid mau sholat zuhur, ternyata di masjid sudah mulai qomat, maka sururi sholat zuhur aja langsung. Kan nanti belum ba'diyah, sururi sakit kalau enggak qobliyah. Panas tiris. Itu beda seperti si ayah. Ayah kalau enggak sholat duha sehari aja meriang, langsung ke IGD. Nah, ini bakal ayah dibahas ya. Wa yajuju takhirur rawati bil qobliyati. Boleh kita mengakhirkan sholat qobliyah dilaksanakan setelah sholat fardu. Boleh. Bahkan ada yang kudu. Seperti tadi, orang masuk ke masjid, sholat fardu sudah dilaksanakan, maka dia wajib sholat fardu. Habis itu baru qobliyah, baru ba'diyah. Nah, pertanyaan anak, apakah qobliyahnya qobliyah qada? Wa takunu adaan, maksudnya sholat ada, bukan qada. Gitu. Kenapa? Karena waktu qobliyah adalah berbarengan dengan waktu fardunya. Jadi habisnya waktu qobliyah pun berbarengan dengan habis waktu fardunya. Masuk waktu johor sekaligus masuk waktu qobliyah juga. Habis waktu johor sekaligus habis waktu qobliyah juga. Jadi waktu qobliyah tidak dinyatakan habis hanya dengan kita pernah melakukan sholat fardu. Nah, itu hanya dengan melakukan sholat fardu. Jadi itu nanaon, Mang Bajri datang ke masjid, mau sholat asar, mau sholat subuh, enggak keburu qobliyah, udah qomat manten, maka sholat subuh dulu baru qobliyah, maka sholat asar dulu baru qobliyah. Lah, kan habis subuh, habis asar enggak boleh sholat sunat lagi. Ya, tapi kalau sholat qobliyah yang diakhirkan, ini mah boleh. Tuh. Kan cuma dua sholat yang gak boleh dilakukan setelah subuh dan asar. Satu, sholat yang memiliki sebab mutaakhir. Dua, sholat sunat yang mutlak. Cuma dua. Selain itu mah boleh. Sholat jenazah boleh, ya boleh. Habis sholat subuh langsung sholat jenazah, gak apa-apa. Busina di lembur si Mamat aya amil miskin. Amil makan sok. Wala tahadduna ala to. Tuh, makanya jangan mau jadi amil. Suka ada begini nih, ya. Meninggalnya dari malam, mau dikuburin, mau disolatin nanti aja. Pagi nunggu orang-orang rame. Setelah sholat subuh, jamaah rame, minta supaya jenazah disolatkan. Kata si amil, jangan dulu, tunggu matahari ukuran 1 embah. Salah. Sholat jenazah mumpung orang bagi masih banyak, walaupun setelah sholat subuh halal, sah. Itu kenapa? Karena yang diharamkan dilakukan setelah sholat subuh hanya dua. Satu, sholat sunat sebab mutaakhir seperti sholat sunat safar. Itu kita sholat dulu baru safar. Dua, sholat sunat mutlak. Adapun sebab mutaqaddim seperti tahiyatul masjid, itu kan masuk dulu baru itu masih silakan walaupun setelah sholat asar, enggak masalah. Gitu. Nah, oleh karena itu bagi orang daimul hadas, dia mau wudu, mau qobliyah, maka jangan dulu wudu untuk qobliyah kalau belum masuk waktu sholat fardunya. Yang keempat, walazima wudu'ani aw tayammumani ala khatibin daimil hadas. Misalkan kalau ada orang dia daim hadas, kebagian jadwal khutbah, mau dilempar ke orang, orangnya enggak mau atau enggak ada, gitu. Atau memang nyaah, lumayan yang nambah cicilan PCX. Hah? PCX apa terios? Tuh, gimana? Maka untuk orang daimul hadas lumayan repot.
ya, lumayan repot. Dia harus wudhu 2 kali. 1 sebelum khutbah, setelah khutbah mau sholat itu harus wudhu lagi. Makanya antara khutbah dan sholat nggak boleh kapisah ku waktu anu lila. Ya, harus mutawaliyah. Jadi harus mualaf antara khutbah dengan sholat. Ulah kapisah ku waktu anu lila. Jadi usahakeun wudu secepat mungkin dina tempat anu terdekat karena tempat sholat. Lamun jauh relakeun we deuh kajing becek mangke. Gitu. Barabe kan eta. Belum lagi untuk wudunya nanti. Akal dia deui, tidak langsung ke tempat cai haji urang wudu mah. Aya praktekna. Tuh. Seperti halnya pada saat orang daimul hadas mau wudu tidak ada air, kan ini diganti dengan tayamum. Maka 1 tayamum untuk khutbah, 1 tayamum lagi untuk sholat. Tuh. Nah ini kita pembahasan sebetulnya jarang yang terjadi di kita. Orang masak dijadiin khutib, ya padahal manehna eukeun lekseh. Itu ayat. Ahaduhuma lil khutbataini wal akharu ba'dahuma lis sholati jum'ati. Tapi wayakfi wahidun lahuma li ghairihi. Cukup dengan 1 wudu, cukup dengan 1 tayamum lahuma untuk khutbah dan sholat Jumat li ghairihi bagi orang selain daimul hadas seperti orang normal. Alhasil hanya orang daimul hadas yang setiap kali ibadah harus wudu. Itu. Kenapa? Karena orang daimul hadas ieu dawam hadasna. Sangat mungkin pada saat dia sedang khutbah manehna keluar hadas. Sehingga begitu dia sholat diwajibkan untuk wudu lagi, untuk bersuci lagi. Titik. Yang kelima, bagaimana cara praktek wudu orang daimul hadas? Harus digarisbawahi. 1 orang bekser, 2 istihadah, dan yang ketiga orang pakai kateter. Iya, nu bakal sering mah orang menghadapi istri yang istihadah, 2 orang tua atau saudara yang di rumah sakit kebetulan pakai kateter. Nah, pertama, kalau mau sholat zuhur, tunggu waktu zuhur datang. Setelah datang waktu zuhur, maka gitu. Yang pertama ganti sotek, pembalut, ganti pembalut. Ya. Setelah ganti pembalut, baru masih ayah. Suruh cebok. 1 ganti pembalut, 2 istinja. Setelah istinja baru pakai pembalut yang baru. Gitu. Setelah itu baru wudu. Setelah wudu baru sholat. Barabe kan? Makanya ulah ada khutbah. Kalau lagi kena. Nah, orang kateter pun sama, Mamat. Ya, orang kateter barabe ieu. Jadi kalau saudara kita di rumah sakit lagi dipasang kateter daimul hadas, kumaha manehna supaya arek wudu, ya, tunggu waktu sholat masuk, ya, habis itu ganti. Kalau memang dia pakai softtek, ganti softtekna. Kalau memang dia pakai pembalut, ganti pembalutna. Jika iya aya kekhawatiran kena tetesan air kencingna, kecuali ada jaminan dari dokter tidak akan menetes. Gitu. Kalau ada kekhawatiran menetes, ya buka. Nah, cuman khusus untuk orang kateter, berhubung ilmu kedokteran sekarang sudah canggih, bahkan mihulaan karena takdir Allah. Oh, anak ibu perempuan, anak ibu laki-laki lahir nanti tanggal sekian, 3 hari lagi lahir. Eta geus kitu surur jelema sok tahu kitu ku Allah diwujudkeun. Atuh mungkin tak kabur. Ya. Ku Allah diijabah 3 hari lagi anak ibu lahir. Diijabah cek Allah wae. Jebur diijabah.
atau mungkin ngarasa tapak dada wae. Padahal cek Allah wa ya'lamu ma fil innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Ulah sok tahuan. Ya mah geus ngabuktikeun. 2 kali hasil naon karapan saya teh kandungan USG. 2 kali hasil USG anak perempuan. Cek apik sia lamun hayang boga anak lalaki nyandung heula. Tuh, wah hidayat aya dicandungkeun. Tuh. Beres nyandung, bener borosot anak lalaki. Eta sirijik. Urang gede mau 411 borosot lahir di ngaranan Muhammad Reji. Eta bidan mun aya palingan meke ya. 2 kali USG anak perempuan. Tapi alhamdulillah aya dibarokati kawin deui. Anak anu awewe jadi wallahu alam cek dokter tadi ngecek bidan ceunah bakal awewe tapi wayalamu apil haram itu tak ieu mah pengalaman pribadi ulah diturutan ajakan dia hidayat ke si arek mah kulantaran geus boga anak lalaki na aya udah ngapain diem di sekolah terus ya udah Robin Pakna itu jadi gitu tak harus yang nyaho histori itu bahaya. Nah ilmu kedokteran sudah canggih dijamin tidak ada air kencing yang menetes, maka untuk orang yang dipasang kateter pada saat dia mau wudhu ganti kantung kencing tuh kantung urin ya kan suka dipasang di bawah. Eta anu kusis we mah diome. Diome kusis we mah eta. Anak aja sahal. Kalau masuk ke rumah sakit diome wae. Abdir rek betus. Bahaya eta. Kantung urin lamun betus bisa pabalatak ciki di jero. Tuang di PIP. Nah, jadi kalau orang kena kateter, pakai kateter, mau wudu, tunggu waktu masuk. Habis itu wa ibdalul kitnah. Cukup ganti kantong urin. Setelah itu baru diwuduan ya, wudu dengan sempurna. Habis wudu baru pasang kantong urin yang baru sholat gitu. Wa ilam tazul an maudhiha titik ya. Ini untuk orang kateter perlu iya ya. Sebab kadang-kadang orang waktu di rumah sakit ya bingung sholat arek sholat sieun teu sah karena belum tahu ilmunya gitu, ujungnya malah enggak sholat. Arek teu sholat sieun doraka, tapi daripada teu sholat teu sah tah juri ngaranna eta. Daripada sholat hajun teu sah mending ditulis. Selama saya di rumah sakit johor asar maghrib isya johor asar maghrib eta alladzi yuwaswisu fi sudur, malah nulis jadwal sholat yang ditinggalkan karena dia punya harapan, punya keyakinan bakal sembuh setelah sakit yang ini. Padahal jelema anu arasup ka rumah sakit 48% eta lanjut ka kuburan lain lanjut ka imah. 48% sur. Ini survei cak lontong tapi kebanyakan orang masuk rumah sakit itu mati. Jadi kumaha kieu ya, kalau masuk waktu sholat di saat kita tidak tahu waktu untuk cara untuk melakukan ibadah, sholat ibadah saya urang setahunnya kita begitu laksanakan gelape. Yang penting kita pada saat datang perintah di Allah kita tidak lalai, kita tidak meninggalkannya. Adapun tidak sesuai dengan aturan itu karena kebodohan kita. Tinggal nanti pada saat sudah leluasa tinggal tanyakan sama orang yang tahu. Nanti engke sholatnya tinggal diiadah, selesai. Yang bahaya itu karena kita tidak tahu tata caranya, ujungnya kita berani meninggalkan. Eta lamun itu disebut sholat lihurmatil wakti. Pengalaman, saya pulang dari bandara, begitu di jalan tol pas maghrib, bari tol kota, tempat istirahat.
Tuh, pas dilihat Google Map nggak mencukupi untuk kosor, untuk jamak. Waduh, haliwama. Arek wudu kumaha, mau cari kiblat gimana? Macet di tengah-tengah tol, keluar tina mobil, rek sholat di luhur mobil tarese. Ujungnya kumaha geus lahola we. Wudu sabisana, sholat seayana kajen teuing dina jog tidak menghadap kiblat pun masa bodoh. Usolli fardhol maghrib salah saratan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu begitu dapat rest area langsung mampir sholat maghrib didinya di kodoan. Kumaha kodo kieu? Orang yang begini kodonya tidak dapat dosa. Kenapa? Karena pada saat datang waktu kita tidak lalai akan kewajiban, tidak meninggalkan kewajiban. Adapun sah dan tidaknya itu kan karena desakan situasi. Orang tidak bisa ngalaksanakeunana seperti eta. Ulah, wow, masya Allah. Loba ayeuna jelema kalah nulis bae cenah bapak. Teu salatna barakali. Eta mah biasa min ahlul bidyah. Supaya loba teu salatna engke loba mah ya bidyahna. Terakhir. Iya bener, orang istihadah. Saya pernah pengalaman ada jamaah emak-emak waktu di Madinah. Ustaz, saya istihadah. Kata siapa istihadah? Ibu terakhir head kapan? Tanggal sekian sampai tanggal sekian. Yakin itu head? Ya. Sebelum head yang itu tanggal berapa? Ada nih tanggalnya. Dicatat suruh biasa awalnya masuk narulis. Saya head waktu belum berangkat ini tanggal ini ke ini. Terus setelah saya ini ada lagi head. Oh, sekarang baru 8 hari dari terakhir. Baru 18 hari dari terakhir. Baru 8 hari sekarang udah keluar darah lagi. Oh iya, itu istihadah. Barabe Mang Bajeng. Mang tadi ke di Madinah. Di Madinah tempat wudhu jeung tempat sholat. Barabe. Ujungnya gimana? Mau sholat maghrib, ayo cek sholat maghrib. Gimana? Cek bawa pembalut yang banyak. Saya saranin itu dari asar. Ayo berangkat asar. Asar bawa pembalut yang banyak. Begitu masuk waktu asar, ya, eta jelema kurang di sekitar nongkrong di deket toilet. Udah masuk asar, ya udah gerak ke toilet, ganti pembalut, istinja, habis istinja pasang pembalut yang baru wudu. Tuh, habis itu baru masuk masjid. Karena naon? Di Madinah kita kejar sholat berjamaah awal waktu, kejar arba'in teh ya. Tertinggal satu sholat di mana? Di hotel percuma, biar jutaan kan itu. Tuh. Begitu maghrib, begitu lagi. Datang waktu maghrib, masuk ke toilet, ganti pembalut, terus istinja, pasang pembalut yang baru wudu lagi. Beres sholat maghrib, geus nongkrong di wae eta jelema di toilet. Nunggu waktu isya. Barabe eta itu gara-gara namanya kawe. Bukan ori. Halihu ke pembimbing kos gitu. Nah, terakhir bahwa sunat sebuah keharusan bagi orang yang bekser setelah dia wudhu langsung sholat. Kenapa? Karena jika langsung sholat ada harapan dari mulai dia wudhu sampai selesai sholat hadasnya belum keburu keluar. Ya, dari mulai wudhu sampai selesai sholat hadasnya belum keburu keluar. Jadi dipastikan pada saat dia wudhu tidak ada hadas yang keluar, pada saat dia sholat tidak ada hadas yang keluar. Kejar kadinya. Nah, kejadiannya bagaimana kalau kita sedang sholat lantas keluar air kencing? Maka ini dimaaf. Bahkan jangankan sedang sholat, sedang wudhu sekalipun teruskan aja. Tuh, habis ganti pembalut, habis istinja, pasang pembalut yang baru. Nawaitul wudu alillahi ta'ala, karake wudu, baru cuci tangan, baru basuh tangan, habis keluar dari ulangi, teruskan. Gitu, teruskan. Karena agama oge datang untuk mempermudah hambanya dalam beribadah. Tapi palau akhoroha boleh sholat diakhirkan jika untuk kemaslahatan sholat, bukan untuk kemaslahatan kita. Seperti kejar jamaah,
kejar Jumat walaupun jamaahna rada mundur dari waktu biasanya, tidak masalah. Oh, nanti air kencing saya terlalu banyak keluarnya, tidak masalah, lamun betah itu ya. Adapun yang kamu mau bikin jamaah duluan nggak masalah. Tuh, iya khusus untuk orang yang bekser. Mudah-mudahan deh orang mah dijauhkan dina penyakit bekser. Turunan orang lah yang begitu. Dan dulu kan banyak penyakit bekser, dulu banyak tuh penyakit nek, tahu nek, conge. Ini mah jarang udah ketik. Iya tak kau orang mesti nyebut net sedap, net sih, sedap betul. Net calang, nanti ibarat mah net calang dia PA ibarat sedap betul. Nomor kedua nu jarang ayeuna ya mengroni jarang ayeuna. Dulu mah banyak swing. Baret swing. Tetangga orang yang swing baret bukan warung. Kenal? Itu suami kenal. Dulu mah banyak yang swing, sekarang mah jarang ya. Meureun eta swing, penyakit swing sieun gara-gara ayeuna geus ditemukan metode operasi bibir. Wa qurudu sitatun wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.